Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan pembahasan soal PSAJ IPA tahun 2022-2023. Kita lanjutkan ke nomor 10. Perhatikan gambar rangka manusia dan persendiannya di samping. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan sangat bebas ditunjukkan oleh. Kita ingat bahwa sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi ada beberapa macam, ada yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Contohnya sendi pada tulang tengkorak kita. Kemudian ada sendi yang bisa digerakkan secara bebas, yaitu namanya sendi peluru. Contohnya pada sendi antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Kemudian sendi engsel yang hanya digerakkan satu arah, contohnya pada siku atau pada lutut. Kemudian ada sendi putar yang bisa bergerak memutar, contohnya pada leher dan kepala kita. Selanjutnya ada sendi pelana yang bisa bergerak dua arah, contohnya pada ibu jari kita. Yang terakhir ada sendi geser, gerakannya bergeser, contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Mari kita lihat soal nomor 10 tadi. Sendi pada nomor 1 adalah sendi peluru, bisa bergerak dengan bebas. Sendi pada nomor 2 adalah sendi engsel, hanya bergerak satu arah. Nomor 3 ini sendi geser pada pergelangan tangan. Nomor 4 seperti nomor 2, sendi engsel, bergerak satu arah. Yang nomor 5 sama dengan nomor 3, sendi geser. Jadi di sini jawaban yang benar adalah A, nomor 1. Lanjut nomor 11. Beberapa gaya bekerja pada benda yang masanya 5 kg seperti gambar. Jika gaya gesek antara benda dengan papan 0, maka percepatan yang dialami benda adalah. Soal ini bisa kita kerjakan dengan hukum 2 Newton ya. Yang rumusnya adalah A sama dengan sigma F dibagi M. A adalah percepatan, sigma F adalah resultan gaya, sedangkan M adalah massa benda. Untuk menentukan sigma F, kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita asumsikan jika arahnya ke kanan positif, jika arahnya ke kiri negatif. Maka kita lihat yang arahnya ke kanan adalah 20 Newton, kemudian yang arahnya ke kiri ada negatif 15 dan negatif 10 Newton. Kemudian untuk M-nya kita bisa baca di soal tadi, massanya 5 kg. Jadi 20 min 15 min 10 per 5. Selanjutnya kita hitung 20 kurangi 15, 5. 5 kurangi 10 adalah negatif 5. Kemudian per 5. Negatif 5 dibagi 5 adalah negatif 1. Jadi percepatannya 1 meter per sekon kuadrat, sedangkan tanda negatif di sini menunjukkan arah percepatannya ke kiri. Benda bergeraknya ke kiri. Jawaban soal ini adalah A, 1 meter per sekon kuadrat. Nomor 12. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar di samping. Besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu adalah. Soal ini berkaitan dengan pengungkit atau tuas. Rumus pada pengungkit adalah beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Jika ditulis dalam simbol, maka W kali LB sama dengan F kali LK. Kita masukkan angkanya, berat batunya 360, lengan bebannya 20, jarak dari tumpu ke batu ya. F-nya belum diketahui, yang dicari. Kemudian lengan kuasanya adalah jarak dari tumpu ke tangan, maka adalah 180. Maka untuk menghitung F adalah 360 kali 20 dibagi 180. 360 bisa dibagi 180, yakni 2. Maka sekarang tinggal 2 kali 20. Jawabannya 40 Newton. Nomor 13. Perhatikan tabel berikut.
Pasangan jaringan dan fungsinya yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat yang nomor 1. Meristem, fungsinya melindungi permukaan daun, buah, dan akar tumbuhan. Ini salah ya. Fungsi tersebut lebih cocok untuk jaringan epidermis. Selanjutnya, kita lihat yang jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini harusnya fungsinya yang nomor 2, menyimpan cadangan makanan. Kemudian, untuk yang fungsi menyokong dan menguatkan tubuh tumbuhan, ini adalah sklerenkim. Jadi 1, 2, 3 salah. Untuk nomor 4, jaringan pengangkut, di sini benar. Jaringan pengangkut itu ada xilem, ada floem ya. Xilem fungsinya membawa air, mineral, dan unsur hara ke daun. Sedangkan floem mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Nomor 14, perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang benar dari pernyataan di atas adalah nomor 1, organ penghasilnya hati, enzimnya amilase, fungsinya mengubah amilum menjadi glukosa. Ini kurang tepat. Karena amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa lebih tepat berada di mulut ya, yang nomor 2. Sedangkan enzim pepsin yang ada di nomor 2 itu lebih tepatnya ada di lambung. Jadi nomor 2 juga salah. Kemudian untuk nomor 3, enzim renin itu betul ada di lambung dan fungsinya betul juga untuk mengendapkan protein susu. Jadi yang nomor 3 ini benar. Nomor 4 juga benar, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol di usus halus. Sedangkan untuk nomor 4 kurang tepat ya untuk bagian fungsinya. Jadi nomor 14 ini jawabannya adalah 3 dan 4. Berikut ini tabel enzim-enzim pencernaan dan fungsinya yang bisa kalian catat dan juga kalian hafalkan. Selanjutnya nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi bagian-bagian jantung ya. Kalian pause dulu untuk membaca soalnya. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah pembuluh darah yang berasal dari paru-paru yang masuk ke jantung. Nomor 2 adalah bagian serambi kiri. Kemudian nomor 3 adalah bilik kiri. Nomor 4 adalah bilik kanan. Nomor 5 serambi kanan, dan nomor 6 adalah pembuluh darah dari bilik kanan ke paru-paru. Mari kita pelajari lebih jelas. Darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava, masuk ke dalam serambi kanan atau atrium kanan. Lalu darah mengalir ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah akan dikeluarkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah dari paru-paru akan kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri atau serambi kiri. Dari serambi kiri, darah akan mengalir ke bilik kiri untuk selanjutnya diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Sehingga jawaban nomor 15 yang paling tepat adalah B. Silakan pause video untuk membaca soal nomor 16. Nomor 16 berkaitan dengan tekanan hidrostatis atau tekanan dari zat cair yang tidak mengalir, disimbolkan dengan pH, dan rumus dari pH adalah Rho kali G kali H. Mari kita hitung nomor 16. pH sama dengan Rho, massa jenis air diketahui di situ 1 gram per cm kubik. Jika dijadikan kilogram per meter kubik dalam satuan SI ya, maka 1000. Kemudian G, percepatan gravitasinya 10. H adalah kedalaman ikan. Kedalamannya berarti tinggi air 100 cm dikurangi tinggi ikan 15, maka 100 dikurangi 15 adalah 85 cm. Kita jadikan meter menjadi 0,85 meter.
Sehingga pH-nya tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 8.500 Newton per meter persegi atau sama dengan 8.500 Pascal. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Sebelum masuk ke dalam paru-paru, udara pernapasan dalam organ yang ditunjuk oleh jari pada gambar mengalami proses titik-titik. Organ yang ditunjuk oleh jari pada gambar adalah hidung. Jadi, proses apa yang terjadi pada hidung? Pilihan jawaban A hanya benar pada penyaringannya karena ada bulu hidung ya. Kemudian pilihan B, penghangatan dan penyaringan ini benar semua. Di dalam hidung udara juga dihangatkan. Yang C ini salah karena pengikatan oksigen terjadi di alveolus. Yang D juga terjadi di alveolus. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, penghangatan dan penyaringan. Nomor 18, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar nefron ya, penyaring darah pada ginjal. Bagian ginjal yang ditunjuk oleh huruf P berfungsi untuk proses titik-titik. Perhatikan ilustrasi nefron pada ginjal berikut ini. Lihat gambar yang paling kiri itu adalah nefron secara utuh ya. Kemudian bagian pada badan Malpighi kita zoom sehingga terlihat seperti gambar yang tengah. Badan Malpighi terdiri atas kapsula Bowman dan glomerulus. Nah, pada soal nomor 18 tadi yang ditanyakan adalah proses yang terjadi di dalam glomerulus. Di dalam glomerulus terdapat seperti pintalan pembuluh darah. Nah, darah yang lewat pada pembuluh ini, kalian lihat pada gambar yang paling kanan, mengalami penyaringan atau filtrasi. Filtrasi pada glomerulus tadi akan menghasilkan urin primer. Kemudian urin primer akan disalurkan ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder kemudian akan dialirkan ke tubulus distal. Di dalam tubulus distal ini terjadi proses augmentasi yang akhirnya nanti akan menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya lalu dibawa oleh tubulus colectivus menuju ke rongga ginjal. Urin yang dihasilkan oleh ginjal kemudian dibawa ke kandung kemih melalui ureter, kemudian nanti akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi jawaban nomor 18 sudah jelas, P adalah glomerulus, maka proses yang terjadi adalah filtrasi yang menghasilkan urin primer. Jawabannya A. Nomor 19. Dalam selang waktu 3 sekon, antara P dan Q terbentuk gelombang seperti gambar di bawah ini. Besarnya cepat rambat gelombang dari gambar di atas adalah titik-titik. Gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal yang terdiri atas bukit, yaitu lengkungan yang ke atas, dan lembah, yaitu lengkungan yang ke bawah. Satu bukit dan satu lembah itu dihitung sebagai satu gelombang. Sekarang mari kita hitung cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat dari gambar ini bisa kita hitung dari jarak yang ditempuh oleh gelombang dibagi waktu. V sama dengan S per T. Jarak yang ditempuh totalnya dari P ke Q adalah 2,7 cm, kemudian waktunya adalah 3 sekon. 2,7 dibagi 3 adalah 0,9, satuannya cm per sekon. Besaran lain yang bisa dihitung dari soal ini adalah frekuensi. F sama dengan N bagi T. N adalah jumlah gelombang. Tadi kita hitung satu bukit satu lembah itu dihitung satu gelombang. Jadi dari gambar ini 2 bukit 2 lembah maka ada 2 gelombang. T waktu, waktunya 3 sekon. Maka frekuensi dari gelombang ini adalah 2/3 Hz. Besaran lain adalah periode. Periode T besar, rumusnya T kecil dibagi N, jadi kebalikan dari frekuensi. Maka
3 dibagi 2 atau 3/2 sekon. Ada satu rumus penting lagi pada gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F. V adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang satu gelombang, F adalah frekuensi. Nomor 20, perhatikan gambar pembentukan bayangan pada cacat mata berikut ini. Perhatikan bahwa bayangan jatuh di depan retina, maka penderita mengalami rabun jauh atau miopi, dan lensa kacamata yang digunakan adalah lensa minus atau lensa cekung. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 21, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah ilustrasi sistem organ reproduksi pada wanita. Oviduk dan serviks berturut-turut ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Oviduk adalah saluran telur, pada gambar ditunjuk oleh nomor 2. Sedangkan serviks adalah bagian bawah rahim yang berbatasan dengan vagina, pada gambar ditunjuk oleh nomor 4. Jadi jawaban dari soal nomor 21 adalah D, 2, dan 4. Mari kita ingat kembali bagian-bagian sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium, jumlahnya ada 2 ya, di kanan dan di kiri. Ovarium ini adalah tempat diproduksinya sel telur atau ovum pada wanita. Selanjutnya ada fimbriae yang bentuknya menjumbai seperti jari-jari tangan. Fungsinya untuk menangkap ovum atau sel telur yang telah matang yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum dari fimbriae akan dibawa ke tuba falopi melewati infundibulum. Ovum kemudian tiba di tuba falopi atau saluran telur, atau nama lainnya adalah oviduk. Di saluran ini adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan yang akan menghasilkan zigot. Zigot yang terbentuk nantinya akan mengalami perkembangan dan dibawa ke uterus atau rahim ya, hingga mengalami perkembangan pertumbuhan menjadi janin yang siap dilahirkan. Nomor 22, perhatikan data berikut ini. Berdasarkan data di atas, yang merupakan perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah nomor 1, rizoma. Ini benar ya, vegetatif alami. Contohnya pada jahe. Kemudian nomor 2, stolon. Ini juga benar, contohnya terjadi pada strawberry. Nomor 3, umbi lapis. Ini juga benar, contohnya pada bawang merah. Kemudian stek, ini salah, ini adalah vegetatif buatan karena dibantu oleh manusia. Nomor 5, tunas adventif ini benar, contohnya pada cocor bebek atau pada wijaya kusuma. Dan yang terakhir okulasi, ini vegetatif buatan karena dibantu oleh manusia. Jadi jawabannya adalah yang tidak ada nomor 4 atau nomor 6. Jawaban yang tepat adalah A, 1 dan 3. Soal nomor 23. Persilangan antara kedelai berbiji bulat B besar dengan berbiji kisut B kecil menghasilkan keturunan F1 berbiji bulat. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman, kemungkinan akan diperoleh F2 berbiji kisut sebanyak titik-titik butir. Untuk menyelesaikan nomor 23, kita lakukan persilangan. Yang pertama dengan parental P1-nya adalah B besar, kita silangkan dengan B kecil. Maka kita dapatkan gamet yaitu B besar dan B kecil. Hasil keturunan atau F1-nya yaitu B besar B kecil, kemudian B besar B kecil lagi, B besar B kecil lagi, dan B besar B kecil. Dikatakan pada soal keturunan pertama adalah bulat, jadi B besar B kecil ini dibaca bulat, 100% bulat. Kemudian kita akan menyilangkan sesama F1.
Parental 2 berarti B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Gamet yang dihasilkan masing-masing adalah B besar dan B kecil. Keturunan yang dihasilkan kita tulis sebagai F2. Yang pertama kita dapatkan B besar B besar, kemudian B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Genotipnya masing-masing adalah bulat, 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 dan B kecil adalah kisut. Kita kembali ke soal nomor 23. Perhatikan yang di garis bawah. Yang ditanyakan adalah ada 500 tanaman dan kita diminta menghitung biji yang kisut. Perhatikan kisut pada F2. Kisutnya ada 1 dari 4 F2 keseluruhan. Maka 1/4 dikali 500 tanaman. Maka didapatkan biji yang kisut. 1 kali 500 adalah 500. Dibagi 4 hasilnya 125. Jawaban untuk soal nomor 23 adalah A. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Ada batang kaca, kemudian kain yang pertama adalah kain sutra, dan kain yang kedua adalah kain wol. Batang kaca digosok dengan kain di atas, maka pernyataan yang benar tentang batang kaca adalah: perlu kalian ingat, pada percobaan listrik statis, batang kaca digosoknya dengan kain sutra ya, sedangkan kain wol biasanya digosok dengan batang plastik. Di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Batang kaca akan bermuatan positif karena elektron bermuatan negatif dari kaca berpindah ke kain sutra. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangkaian listrik, ada 3 resistor ya, dan juga ada 1 sumber tegangan atau baterai. Misalnya 3 ohm ini kita tulis sebagai R1, 6 ohm kita tulis sebagai R2, resistor kedua, kemudian yang 2 ohm kita tulis sebagai R3. R1 dan R2 di sini dipasang secara paralel sehingga bisa kita hitung R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Kita tuliskan angkanya R1 3, R2-nya 6. Maka dihasilkan resistor paralel atau RP-nya adalah 2 ohm. R1 dan R2 yang paralel ini terhubung secara seri terhadap R3. Maka R totalnya bisa kita hitung dari RP ditambah R3. Hasilnya adalah 4 ohm. Setelah mendapat nilai R total, kita dapat menghitung nilai kuat arus totalnya, yaitu V dibagi R total. Lihat nilai V pada gambar. Di situ tertuliskan 12 volt ya. Jadi I sama dengan V dibagi R total sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Selanjutnya kita hitung dulu tegangan pada rangkaian paralel. Tegangannya kita tulis sebagai VP. VP sama dengan I total dikali RP sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 volt. Dari sini baru kita bisa menghitung kuat arus pada R1 yang ditanyakan pada soal. I1 sama dengan tegangan paralel VP dibagi R1 sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2 ampere.